Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada video kali ini kami akan membahas tentang isu tentang mata uang digital yang akan dibuat oleh Bank Indonesia dan akan membuat sebuah bank sentral baru yang mengurus tentang uang digital, atau boleh dibilang mengawasi dan mengurus. Baiklah, jika kita lihat, sebenarnya kami bertanya-tanya apakah mata uang digital yang baru ini akan dapat berpengaruh kepada uang kertas atau uang rupiah saat ini. Karena kita tahu sendiri bahwa mata uang digital seperti Bitcoin dan yang lain sebagainya, kebanyakan banyak sekali orang yang tidak menyetujuinya, terutama para investor tersukses di dunia, yaitu Warren Buffett, yang mengatakan bahwa uang digital atau uang kripto itu seperti sebuah alat judi, karena tidak ada yang mengawasinya dan harganya itu bergerak tanpa ada suatu badan yang mengawasi dan mengaturnya, dan tidak terikat oleh apapun. Itu hanya berdasarkan jika itu banyak diminati maka harganya akan naik, dan jika itu tidak diminati maka harganya akan turun. Seperti yang kita lihat baru-baru ini ketika Bitcoin naik secara pesat dan Tesla membelinya, namun ketika Tesla membelinya harga Bitcoin langsung anjlok dan harga saham Tesla pun turun. Lalu itu menandakan bahwa banyak sekali orang yang tidak setuju dengan mata uang digital, dan sekarang katanya Bank Indonesia ingin membentuk suatu mata uang digital baru. Sebenarnya kalian bertanya-tanya lagi, apakah mata uang digital ini terpengaruh oleh inflasi? Karena walaupun diatur oleh Bank Indonesia atau bank sentral yang baru, apakah mata uang digital ini terpengaruh oleh inflasi atau tidak? Ya, jika tidak terpengaruh oleh inflasi, lalu bagaimana kita menentukan harga ataupun bagaimana kita mengaturnya agar tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu turun? Dan apakah mata uang digital ini akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kedepannya? Misalnya ketika seseorang mendapatkan gaji, maka gaji kita menggunakan mata uang digital. Ketika kita melakukan pembayaran di pasar, supermarket, dan yang lain sebagainya, semuanya menggunakan mata uang digital. Ketika hal itu terjadi lagi, kami kembali lagi bertanya, lalu jika kedepannya semua orang menggunakan mata uang digital, lalu bagaimana dengan rupiah? Ya, bagaimana dengan nasib rupiah? Apakah rupiah akan anjlok atau tertekan ataupun menguat? Karena jika semua orang menggunakan mata uang digital, apakah masih ada yang menggunakan mata uang rupiah? Ya, ini tentu menimbulkan pertanyaan yang besar. Kami tidak tahu apakah pendapat kami benar atau salah, namun kami melihat sebenarnya mata uang digital ini boleh dibilang kurang disukai oleh banyak orang, karena banyak orang yang tidak mengerti tentang sistem kerjanya. Tentunya jika Bank Indonesia ingin melakukannya, maka Bank Indonesia perlu memberikan seminar ataupun arahan kepada masyarakat Indonesia tentang bagaimana menggunakan uang tersebut. Kami tidak tahu bagaimana rencana pemerintah ke depannya, karena biasanya pemerintah selalu memiliki rencana yang telah tersusun dengan baik. Seharusnya pemerintah mampu untuk melihat apa yang akan terjadi untuk 10 tahun ke depan maupun 20 tahun ke depannya. Kami yakin bahwa pemerintah dapat melakukannya dengan baik. Dan kami berharap jika mata uang digital ini benar-benar sudah terbentuk dan bank sentral dari mata uang digital ini benar-benar sudah terbentuk, maka pemerintah dapat melakukan ataupun menemukan cara lain untuk melakukan atau menyelamatkan ekonomi kita menjadi lebih baik, mendorong ekonomi ini menjadi lebih baik lagi, serta mampu menjaga harga dari mata uang digital ini tidak mudah anjlok seperti Bitcoin atau mata uang kripto lainnya. Karena kita tahu sendiri banyak sekali orang yang tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Karena semua orang berpikir semua orang bisa membuat mata uang digital sendiri.
Lalu apakah di masa depan nanti mata uang digital masih memiliki harganya? Jika semua orang mampu membuatnya, maka semua orang mempunyai mata uang digital sendiri. Lalu manakah yang dapat dipakai? Ya, itu tentunya juga menimbulkan pertanyaan besar lainnya. Karena kita tahu saat ini kebanyakan mata uang digital di dunia itu cenderung tidak stabil. Harganya sangatlah mudah untuk naik dan turun. Sedangkan mata uang kita seperti rupiah cenderung stabil. Ya, mata uang lainnya di seluruh negara di dunia itu cenderung stabil, sehingga dapat melakukan pembelian maupun pembayaran dengan mudah. Seperti ketika kita membeli emas dengan rupiah, tentunya itu akan lebih mudah karena mata uang rupiah itu kan lebih stabil. Jika menggunakan mata uang digital, apakah ketika kita membeli emas harganya sangatlah mudah naik dan mudah turun dalam setiap saat? Apakah itu akan lebih mudah dalam membeli emas ataupun membeli saham, boleh dibilang, karena saat ini banyak sekali orang yang bermain saham. Ya. Ataupun kita pun bertanya lagi, apakah mata uang digital dapat disimpan di bank-bank di Indonesia? Karena kita tahu bahwa isu sebelumnya bahwa bank-bank di Indonesia akan dilakukan digitalisasi. Mungkin ini merupakan langkah kedua dari proses tersebut. Baiklah, itu saja pendapat dari kami. Semoga negara ini dapat menjadi lebih baik dan ekonomi dapat berkembang menjadi lebih baik. Kami hanya akan mendukung pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menurut pemerintah dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Itu saja dari kami, sekian dan terima kasih.